semua, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai Kabinet Ali Sastroamidjojo II, di mana subbabnya adalah pembentukan, susunan kabinet, program kerjanya, dan keruntuhannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sering pula disebut sebagai Kabinet Ali Rom Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karyan dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Materi mengenai proses pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Septi Maharani. Selanjutnya, mengenai susunan kabinet dan program kerjanya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Cindy Septani. Dan yang terakhir adalah materi runtuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Proses pembentukan Kabinet Ali II. Pembentukan kabinet ini, jika dibandingkan dengan proses pembentukan kabinet di waktu sebelum pemilu, dalam penetapannya berjalan dengan lancar, karena situasi politik saat itu yang membantu dalam penyelesaian tugas formatur. Pemimpin PNI telah menetapkan pedoman pembentukan kabinet jika seseorang dari partai tersebut ditunjuk sebagai formatur. Pedoman ini berpangkal tolak pada kenyataan bahwa tidak ada satu formatur pun yang memperoleh suara secara mutlak dalam pemilu 1955. Oleh sebab itu, kabinet yang akan terbentuk tidak lain berupa pemerintah koalisi. Kemungkinan untuk mengadakan koalisi adalah 4 partai yang menang dalam pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Antara PNI, Masyumi, dan NU tidak ada kesolidan yang prinsipil, baik mengenai pembagian kementerian maupun personalianya. Masyumi dengan tegas menolak orang-orang yang dianggap simpatisan atau berbau komunis. Dengan tercapainya tujuan dengan PNI, NU, dan Masyumi mengenai pembagian kementerian personalianya, sebenarnya pembentukan kabinet sudah dianggap berhasil. Akan tetapi, untuk memperkuat kedudukan pemerintah di parlemen diikutsertakan partai-partai kecil, yaitu PSI, Partai Katolik, Partindo, dan IPKI. Partai-partai ini bersama-sama menguasai 30 kursi di DPR. Dengan demikian, kabinet mendapat dukungan suara 189 suara dalam parlemen. Pengumuman resmi pembentukan kabinet dengan susunan lengkap diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956. Partai PKI dalam Kabinet Ali tidak ikut serta, sebab komunis bagi Ali adalah sangat tidak sesuai. PKI berusaha menentang hal ini, dan Presiden pun berusaha agar PKI dapat ikut serta. Namun Ali tidak merubah keputusannya. Susunan Kabinet. Yang pertama dengan jabatan Perdana Menteri yaitu Ali Sastroamidjojo, Wakil Perdana Menteri yaitu Muhammad Roem dan Idam Khalid. Yang kedua Menteri Luar Negeri yaitu Roslan Abdul Ghani. Yang ketiga Menteri Dalam Negeri yaitu Sunario. Yang keempat Menteri Pertahanan yaitu Ali Sastroamidjojo. Yang kelima Menteri Kehakiman yaitu Muljetno. Yang keenam Menteri Penerangan yaitu Sudibyo. Yang ketujuh Menteri Keuangan yaitu Yusuf Digosono. Yang kedelapan Menteri Perekonomian yaitu Burhanuddin. Menteri Muda Perekonomian yaitu FF Umbas. Yang kesembilan Menteri Pertanian yaitu Emi Karim. Menteri Muda Pertanian yaitu Syekh Marhaban. Yang kesepuluh Menteri Perhubungan yaitu Sujar Tejakusuma. Yang ke-11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yaitu Pangeran Muhammad Nur. Dan yang ke-12 Menteri Agraria yaitu A.A. Soehardi. Yang ke-13 Menteri Sosial yaitu Fatah Jassin.
Yang ke-14 Menteri Tenaga Kerja yaitu Sabila Rasajad. Yang ke-15 Menteri Pendidikan Kebudayaan yaitu Sarino Mangunpranoto. Yang ke-16 Menteri Kesehatan yaitu Hendrianus Sinaga. Yang ke-17 Menteri Agama yaitu Muhammad Ilyas. Yang ke-18 Menteri Negara yaitu Ruslan Abdul Wahid Urusan Negara, Dahlan Ibrahim Urusan Berkas, Perjuangan Kemerdekaan, dan Juanda Urusan Perencanaan. Yang ke-19 Ketua Mahkamah Agung yaitu M.R. Awirjono, Pro Jok Bikoro. Yang ke-20 Jaksa Agung yaitu Suprapto, dan yang ke-21 Ketua Dewan Pengawas Keuangan yaitu Surasono. Program Kabinet. Program Kabinet yang pertama yaitu pembatalan KBM, menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KBM secara unilateral baik formal maupun material, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya. Program Kabinet yang kedua yaitu Irian Barat, meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat berdasarkan kekuatan rakyat dan kekuatan antikolonialisme dunia internasional, dan membentuk Provinsi Irian Barat. Program Kabinet yang ketiga yaitu Perekonomian dan Keuangan. Perekonomian memulai membangun secara teratur menurut rencana berjangka waktu tertentu 5 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitikberatkan pada dasar keputusan rakyat, berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial berdasarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer. Keuangan menyehatkan keuangan negara hingga tercapai limbangan anggaran belanja biasa yang baik dan memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. Dalam usaha menyempurnakan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara, perkreditan, pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap pesaing asing. Perindustrian memajukan berdirinya industri nasional supaya sekelas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri dan melindungi industri nasional terhadap pesaing asing. Pertanian mempertinggi tingkat hidup petani dengan jalan memperbanyak produksi hasil bumi terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama daerah luar Pulau Jawa baik secara intensif maupun secara ekspresif. Memperbanyak tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank-bank tani. Memajukan kesehatan pendidikan dan pengajaran tani serta memajukan transmisi. Program kerja di bidang luar negeri, pertahanan, dan perburuhan. Yang pertama di bidang luar negeri, ada 1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju ke perdamaian dunia. Yang kedua, melaksanakan keputusan-keputusan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung. Di bidang pertahanan, melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara. Yang kedua, mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang. Yang ketiga, memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga nilai perjuangannya dipertinggi. Selanjutnya di bidang perburuhan. Yang pertama, mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri, serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan atau jawatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifatnya yang baik untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, melengkapkan perundang-undangan perburuhan dan pegawai mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan melalui prosedur yang lebih demokratis, sambil menuju ke arah peradilan perburuhan yang lengkap. Selanjutnya, memberikan segala bantuan dan stimulan sebagai konsolidasi dan pertumbuhan organisasi-organisasi kaum buruh dan pegawai yang sehat.
Selanjutnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, yaitu memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan rakyat di sekolah dan di luar sekolah, baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang. Selanjutnya menyiapkan berlakunya wajib belajar dalam tempo yang tertentu. Lalu memperluas pendidikan teknik dan ekonomi yang praktis dan umumnya pendidikan kejuruan sesuai dengan kepentingan pembangunan sekarang. Selanjutnya menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai dasar yang sama dan koordinasi yang baik di seluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi. Yang terakhir, menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional. Setelah itu, ada pun materi mengenai runtuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Ali Sastroamidjojo kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden yang dikarenakan pada tubuh Kabinet Ali Sastroamidjojo II terdapat dan terjadinya perpecahan antara kubu Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan kubu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kubu dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi menginginkan agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya dan ditujukan kepada Presiden sesuai dengan tuntutan dari daerah. Akan tetapi, Ali Sastroamidjojo mempunyai pendapat lain, yakni berpendapat bahwa kabinet tidak diwajibkan mengembalikan mandatnya hanya dikarenakan tuntutan dari daerah. Dan tepat pada bulan Januari tahun 1957, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kemudian menarik seluruh menteri-menterinya dari kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan karena hal-hal tersebutlah yang membuat kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi sangat lemah. Sehingga hal tersebut yang menjadi faktor pemicu kabinet Ali Sastroamidjojo II runtuh.